Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada siang hari ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan dari kemarin dan juga tadi pagi bahwa hari ini ada agenda yang diagendakan pada saat kemarin kami sampaikan adalah pembacaan putusan. Namun tadi teman-teman juga sudah mengikuti prosesnya di lantai 6. Oleh karena itu siang hari ini nanti ada penjelasan detailnya dari Dewan Pengawas KPK. Anggota Dewan Pengawas KPK kecuali Ibu Ahok karena sedang perjalanan dinas ke Sumatera Selatan sehingga tidak bisa bersama kita di siang hari ini. Baik, kami silahkan Pak THP untuk menyampaikan beberapa hal perkembangan terkait dengan pemeriksaan etik dimaksud. Kami silahkan Pak. Baik, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semua. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh majelis tadi barusan, bahwa majelis Dewan Pengawas telah menerima satu penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memerintahkan bahwa majelis sebagai tergugat, kami ini tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, harus menghentikan atau menunda pemeriksaan ini terhadap pelanggaran dugaan etik yang dilakukan oleh saudara Nurul Gufron. Oleh karena itu, menghormati penetapan ini, maka kami terpaksa harus menunda pembacaan putusan yang seyogianya harus sudah kami lakukan tadi. Kenapa? Karena sidang sebelumnya kami sudah menetapkan juga akan membacakan putusan ini hari. Tetapi kemarin sore kami mendapat pemberitahuan melalui e-court bahwa ada penetapan, dan tadi kira-kira jam 1 dikirimlah penetapannya melalui e-court juga, ya, yang menyatakan bahwa harus dilakukan penundaan. Menghormati itulah maka kami tidak membacakan putusan terhadap dugaan pelanggaran etik yang sudah kami sidangkan beberapa waktu yang lalu. Sebetulnya putusannya sudah selesai. Ini putusannya sudah selesai. Musyawarah majelis pun kemarin sudah selesai. Sudah dengan suara bulat. Tetapi kami menghormati adanya penetapan ini. Oleh karena itu perlu teman-teman pers juga memaklumi ini. Kami tidak bisa melawan putusan itu, penetapan itu. Karena memang begitulah kalau kita pegang prinsip, ya, bahwa kita taat akan hukum, begitu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Apa pertimbangan daripada Majelis Tun tentang keluarnya penetapan ini? Saya baru baca ini karena barusan dikirim ini kepada kami. Di sini disebut karena alasan mendesak. Saya tidak tahu juga alasan mendesak apa itu. Tetapi itulah alasan sehingga dikeluarkannya penetapan ini. Ya, sesuai dengan menurut beliau itu adalah pasal 67 ayat 2 Undang-Undang TUN, Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Itu dasarnya. Jadi tentunya kami selaku Dewas, lebih khusus lagi selaku majelis Dewas, harus menghormati penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan TUN ini. Maka ditundalah pembacaan putusan walaupun sudah selesai, walaupun musyawarah sudah selesai. Tinggal membacakan saja. Mungkin ada tambahan dari Pak Isa, silakan Pak. Bapak? Bapak ada tambahan? Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Pak THP. Kami silakan
3 orang penanya, sebutkan nama dan medianya. Silakan. 1 di belakang, sebelah kiri 1. Sebelah kanan saya ada? Tidak ada ya. Oke, di belakang dulu. Silakan. Ya, selamat siang, Opung, anggota Pak Harjono, Pak Esa, dan Pak Isa. Mas Ali, perkenalkan saya Rian dari CNN, Pak. Mau bertanya aja, apakah Dewas ini tidak mengantisipasi Pak di awal? Karena kan terperiksa mengajukan upaya hukum di petun segala macam dan segala macamnya gitu, Pak. Terlebih terperiksa juga meminta penundaan di awal pemeriksaan. Maksudku, kenapa Dewas nggak mewanti-wanti itu? Kedua, soal apa? Sebenarnya itu ketika di awal terperiksa nggak datang, apakah memang hukum acaranya ditunda dulu baru berikutnya baru dilaksanakan sidang? Nggak bisakah langsung aja gitu Dewas walaupun tanpa kehadiran terperiksa? Yang kedua Pak, soal isu lain, beberapa anggota Dewas dilaporkan Pak NG ke Barreskrim. Minta tanggapannya aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rian. Sebelah kiri tadi. Ya, Mbak. Iya Pak, perkenalkan saya Renata dari Kompas TV. Pak, izin terkait yang pertama mungkin apakah dengan adanya putusan dari PT UN ini bisa mempengaruhi hasil yang sudah Bapak-bapak tentukan di musyawarah begitu ya? Apakah itu nantinya apa-apa saja yang nantinya akan mempengaruhi? Terus yang kedua mungkin untuk menegaskan aja sih terkait dengan tanggapannya mengenai pelaporan yang dilakukan oleh Nurul Gufron di Barreskrim Polri. Terima kasih. Baik, saya beri kesempatan 1 orang penanya lagi, silakan. Saya Fikri dari Bloomberg Technos. Izin Pak, tadi kan dikatakan itu maksud dari berkekuatan hukum tetap itu sebatas hingga putusan PT UN Jakarta aja atau hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung? Karena kalau sampai tingkat kasasi kan itu bakal bisa sampai lama sekali gitu, bahkan bisa sampai selesainya masa jabatan dari Pak Gufron sendiri gitu. Nah, ini maksudnya gimana, minta dipertegas saja. Oke, baik. Oke, ya, silakan beri kesempatan terakhir. Selamat sore semuanya. Saya Yaumal dari suara.com. Bapak pengen nanya soal kadaluarsanya kasus di Dewas itu seperti apa sih? Karena kan argumennya Pak Gufron itu menyebut bahwa dugaan pelanggaran etiknya itu sudah kadaluarsa gitu, dan kadaluarsa itu 1 tahun dengan merujuk ke pasal Dewas 22 kalau tidak salah. Iya, 23 kalau tidak salah. Nah, itu sebenarnya gimana sih penafsiran tentang pasal itu? Karena beberapa kali Pak Gufron selalu argumentasinya soal pasal itu terkait dengan pelanggaran etiknya. Itu aja sih, terima kasih. Oke, baik. Cukup. Kita jawab. Izin Opung, saya Niam dari Kompas.com. Mau menanyakan terkait langkah hukum yang ditemui Pak Gufron ke Barreskrim ya. Apakah Dewas melihat ini sebagai salah satu bentuk tekanan kayak gitu dari Pak Gufron terhadap Dewas yang ya putusannya bisa saja ya entah bisa berat entah ringan ya gitu, tapi banyak orang melihat ini akan berdampak pada catatan atau riwayat etik Pak Gufron, semisal dia nanti kembali mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK kayak gitu. Nah, apakah Dewas ada ya pandangan ke sana kayak gitu? Soalnya kan ya mau etik berat atau etik ringan kan tetap jadi catatan buruk kayak gitu kan. Terima kasih. Oke, cukup ya teman-teman. Saya kira untuk pertanyaan mewakili semuanya. Kami silakan. Baik, saya jawab satu persatu. Dari Dian, apakah Dewas tidak mengantisipasi, sangat mengantisipasi. Tetapi perlu diketahui, ada hal-hal yang memang kita tidak bisa melanjutkan persidangan kalau memang itu adalah memang harus dipenuhi. Saudara Gufron ini pernah tidak hadir, tapi kemudian hadir. Tidak berarti tidak hadir terus. Jadi pada saat demikian itu sulit bagi kami. Terakhir itu adalah dia minta penundaan pembelaannya. Nah, majelis berpendapat pembelaan seseorang di sidang etik itu mutlak memang harus ada, kita berikan. Kalau kami tidak berikan kesempatan untuk yang bersangkutan membela, maka itu sudah menyalahi due process of law yang kami lakukan. Oleh karena itu kita tunda, kita beri kesempatan hari libur itu, ya, sampai dengan hari Senin. Hari Senin dia bacakan dan hari Senin sorenya sudah terdengar bahwa kita akan
membacakan putusan hari Selasa, hari ini sudah terdengar sore hari kemarin ada penundaan. Memang penundaan ini sangat cepat, ya, sangat cepat. Ya, kami sendiri belum pernah menerima gugatan TUN yang diajukan oleh saudara Gufron. Sampai ini hari belum pernah, karena belum dimuat di ekor. Ya, itu tanggal 27 baru dimuat. Tetapi penetapannya sudah keluar untuk ini. Ya, kita tidak tahu. Karena majelis mengatakan ini adalah alasan yang mendesak. Dengan kalimat apa tadi? Kalimat yang memang erga omnes. Erga omnes itu berlaku untuk umum dan harus dipatuhi. Siapapun harus mematuhi itu. Final, mengikat. Begitu. Jadi kami tentunya harus menghormati. Jadi kalau Anda katakan tidak mengantisipasi, sangat mengantisipasi. Sangat mengantisipasi. Tetapi lebih hebat pengadilan segera memutuskan penetapan ini. Yang kami sendiri selaku tergugat belum tahu apa gugatannya. Ya. Masih berjalan pemeriksaan apa namanya? Persiapan, ya. Kita belum tahu. Ini juga satu hal keanehan. Sayangnya kita tidak punya upaya hukum untuk ini. Saya juga berpikir-pikir apakah majelis atau dewas bisa melakukan perset. Saya pelajari, ternyata nggak ada juga di peradilan TUN perset terhadap penetapan. Ya, jadi ya kita mau bilang apa ya? Jangan bilang kami tidak mengantisipasi. Sangat mengantisipasi. Tuh jawabannya. Dan yang kedua, mengenai laporan saudara Gufron ke Bareskrim, kami sendiri belum tahu. Cuma dengar-dengar aja dari berita-berita bahwa Pak Gufron melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kewenangan. Kami sendiri belum tahu apa isinya itu. Apa yang dilaporkan itu, apa yang dikatakan mencemarkan nama baik, apa yang dikatakan penyalahgunaan wewenang, nggak tahu. Yang saya tahu, Dewas melaksanakan tugasnya, melaksanakan tugas yang dibebankan oleh undang-undang. Setiap orang yang melakukan tugasnya sesuai dengan undang-undang, nggak tahu juga apakah melakukan tindak pidana itu namanya. Saya nggak tahu juga, karena ini laporan ke Bareskrim. Kami jawab begitu, belum tahu persisnya kayak apa laporan itu. Kami heran ya betul. Kami semua heran. Itu saja. Ya, kami heran karena kami melaksanakan amanah dari undang-undang selaku pejabat yang ditunjuk. Ya toh? Oke, itu jawaban kami terhadap semua pertanyaan yang menyangkut bagaimana tanggapan kami terhadap laporan saudara Gufron ke Bareskrim. Mengenai berikutnya, sampai kapan ini berkekuatan hukum tetap? Kita tahu kalau sudah berkekuatan hukum tetap itu ya panjang. Bapak Anda juga tahu. Kalau tidak ada upaya hukum yang dilakukan atas putusan pengadilan TUN, ya tetaplah dia menjadi tetap. Tapi kalau ada banding, ya belum menjadi tetap. Kalau sudah banding, putusan banding keluar, tidak ada yang mengajukan kasasi antara tergugat dan penggugat, menjadi tetaplah dia. Tetapi kalau ada yang mengajukan kasasi, tidak menjadi tetap lagi. Begitu juga putusan kasasi. Kalau ada yang mengajukan PK, menjadi tidak tetap lagi dia nanti. Jadi saya tidak bisa jawab kapan dikatakan itu berkekuatan hukum tetap. Kita lihat saja lah nanti ya sampai sejauh mana. Tetapi selama belum berkekuatan hukum tetap, ya perkaranya masih terkatung-katung. Ya, belum ada kepastian hukum. Ya nggak enak juga itu. Bagi Dewas tidak enak juga, bagi yang bersangkutan pun mungkin juga tidak enak. Ya.
Ya, tapi ya itu kita harus hormati penetapan peradilan Tun. Itu jawaban saya. Mengenai kedaluarsa. Kedaluarsa diatur di dalam Perdewas sesuai dengan pasal 23. Nah, dalam hal ini Dewas menerapkan ada kata-kata atau 1 tahun sejak diketahuinya oleh Dewas tentunya. Jadi laporan masyarakat disampaikan oleh Dewas itu belum 1 tahun lamanya, sehingga belum menjadi kadaluarsa. Itu pengertian dari kami. Tapi kalau pengertian dari yang bersangkutan lain lagi mungkin. Itu sudah kadaluarsa. Tetapi itu semua sudah kami jawab sebetulnya di dalam putusan yang akan kami bacakan ini. Di sini sudah ada jawaban kami tentang itu. Semuanya sudah ada kami jawab. Tentang penundaan pun ada di sini. Sayangnya tak bisa kami bacakan. Begitu. Karena ada perintah untuk menunda. Jelas? Oke, apa? Begitu. Saya rasa cukup. Ada tambahan dari Pak Isa? Tambahlah sedikit. Ya. Bapak ada tambahan? Silakan Pak. Ini Pak Haryono mau menambahkan. Apa yang saya sampaikan sudah disampaikan oleh Opung. Kita mengikuti proses yang berlaku. Begitu dari awal pemeriksaan kita lakukan persidangan dengan cara yang proper ya, sehingga hak daripada katakanlah terperiksa juga kita berikan di dalam proses itu. Hanya saja ya sudah disampaikan tadi, agaknya pembacaan putusan pada hari ini terganjal oleh adanya penetapan dari PT UN. Kita menghargai karena dia adalah juga putusan dari sebuah peradilan, dan inilah yang terjadi pada hari ini. Sidang ditunda, tundanya sampai kapan? Tundanya sampai ada keputusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Anda sudah tanyakan itu. Kecuali nanti kalau ada penetapan lain dari PT UN bahwa ini bisa dimulai lagi. Kira-kira jelasnya seperti itu. Masih. Tambahkan sedikit. Saya sedikit aja. Kuasi peradilan. Tambahan sedikit dari saya. Jadi apa ini yang dinamakan persidangan etik ini secara umum dan universal ya, baik di kita di Indonesia atau di luar lah, namanya persidangan etik tuh masuk dalam pemahaman quasi court ya, peradilan semu. Dia tidak berada di dalam bentuk-bentuk peradilan kekuasaan kehakiman yang ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi yang diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung atau konstitusinya kita ini kan yang peradilan yang pure judicial court itu seperti peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, peradilan agama. Nggak ada itu yang dinamakan persidangan etik. Itu persidangan etik itu lingkupnya di peradilan kuasi. Sebenarnya terpisah. Tapi prinsip dari process of law dari negara hukum ini, kita tetap menghormati apapun putusan yang setelah dijatuhkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang bentuknya sebenarnya terpisah. Tapi apapun kita Dewas ini kebetulan yang melakukan persidangan etik yang quasi court ini tetap kita patuh pada prinsip-prinsip negara hukum. Jadi yang dimaknai di dalam putusan penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang baru kita terima resmi siang ini, itu memang dicantumkan bahwa penetapan penundaan atau penangguhan atau skorsing ini berlaku sampai dengan putusan tata usaha negara ini berkekuatan tetap. Satu itu prinsipnya, kita harus penuhi itu.
Jadi pembacaan putusan ini ya kita harus tunggu sampai putusannya berkekuatan tetap. Nah, kriteria sampai kapan putusan itu berkekuatan tetap tergantung upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak di pengadilan TUN ini. Baik pemohon dari saudara Nurul Gufron maupun dari Dewasnya sendiri ini. Kedua juga ada prinsip yang diminta oleh penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara supaya para pihak semua baik pemohon ataupun termohon itu mematuhi prinsip yang tadi disebutkan erga omnes itu. Jadi putusan itu mengikat, final mengikat dan tidak upaya lagi untuk penetapan penundaan ini. Nggak ada upaya, pengalaman kita lah litigasi gini emang sulit untuk mencari proses penundaan yang semacam provisi scourging-nya ini. Kedua juga penetapan ini tidak saja berlaku untuk para pihak pemohon dan termohon Nurul Gufron dengan Dewas juga, tapi semua yang terkait dengan pihak-pihak yang berperkara ininya. Jadi penetapan itu memang benar-benar mengikat. Kalau kita dari Dewas sebenarnya sudah siap putusan udah tadi seperti ditunjukkan oleh Pak Ketua Dewas. Putusannya itu udah lengkap, kita tinggal bacakan, muncul penetapan itu. Jadi kita sama sekali tidak memperlambat atau terhadap pelaksanaan putusan ini, tidak. Kita hanya mematuhi penetapan yang tiba-tiba keluar dari pengadilan TUN. Kita patuh terhadap ini. Kita menghormati terhadap penetapan ini sampai nanti putusan berkekuatan tetap. Kalau dikatakan ini menggantung, ya saya rasa ya ini menggantung karena sistem yang ada, sistem peradilan kita yang ada antara quasi court dengan yang pure judicial court itu. Ini yang mungkin menjadi catatan ke depan ya terhadap perbaikan pelaksanaan putusan antara yang quasi court dengan yang pure judicial court itu. Terima kasih. Nah, itu tambahan aja. Ya, saya sedikit aja yang mengenai antisipasi ya. Tadi Pak Ketua sebetulnya sudah menjelaskan, kita sudah sangat mengantisipasi. Buktinya persidangan ini juga termasuk persidangan etik yang cepat selesai atau cepat dapat diselesaikan. Kenapa? Kasus etiknya simpel, saksi-saksinya juga sedikit gitu. Jadi mudah bagi majelis etik. Nah, selain itu untuk Anda ketahui pada Jumat minggu lalu itu sudah dijadwalkan pembacaan pembelaan bagi Pak NG jam 2 siang. Itu sudah dijadwalkan. Tapi beliau nggak datang. Yang datang adalah sepotong surat. Beliau meminta supaya pembacaan pembelaan itu ditunda 3 hari kerja. Nah, hari kerja itu jatuhnya besok. Dan itu Dewas nggak setuju. Dewas menolak pembacaan pembelaan itu besok. Makanya kami majelis memutuskan Senin. Kemarin itu pembacaan pembelaan. Ini juga bentuk antisipasi. Tapi toh kejadiannya semacam ini. Jadi kami tidak bisa melakukan apa-apa kecuali taat pada hukum. Sebab bagaimanapun Dewas sebagai bagian KPK juga adalah lembaga penegak hukum. Kita mesti taat pada apa yang diputuskan oleh PT UN. Saya kira itu Pak. Baik. Jadi itulah. Ada pertanyaan lagi? Oh, sama sekali saya sudah bilang tadi kita belum tahu dan rasa takut itu ya apa lagi mau saya takutin, ya toh orang udah tua begini mau diapain sih? Hah? Oke gas. Hah? Oke gas. Nggak ada yang kenapa? Kami menjalankan tugas kok. Apa?
Apa yang takutin? Oke, saya kira Apa? cukup ya. Nah, Mas Mario, sekarang terakhir. Ayo. Terakhir ya, terakhir. Ya, Bung, ini mau pertegas aja tadi soal antisipasi itu artinya bukan hanya sebatas menghitung bagaimana putusan dibacakan terkait etik ini. Tapi bagaimana antisipasi itu kalau Pak Gupron nih lakukan PT UN, antisipasinya apa? Gitu-gitu loh Pak. Ini menang banyak. Udah dimenang PT UN tertunda, ini kalau setahun ke depan selesai. Dewas ganti semua nih, Ya. pimpinan ganti semua, melenggang dia. Udah gitu Pak Tumpak yang dilaporin ke Baris, nah lu kena lagi. 3-0 Dewas kalah. Antisipasinya di mana? Kok Pak Tumpak nggak laporin Gufron? Kan ada kasusnya di Polda misalkan. Dorong dong. Albertina dorong dong. Gitu. Nah itu pertahanan terbaik adalah menyerang. Coba Bapak serang dia, gelagapan bertahannya. Enggak, pertanyaan saya ini menjadi referensi yang buruk. Karena apa? Tugas Dewas ini diacak-acak. Lalu gunanya Dewas apa kalau pimpinan ini lebih tahu celah gitu loh. Dalam teori Sun Tzu itu lebih tahu dia cara berperang lawan Dewas, celahnya tahu. Nah ini yang jadi presiden buruk. Jadi ke depan itu gimana Dewas ini? Ini yang mau saya katakan soal makna antisipasi itu yang seperti itu. Sudah diadukan ke Bareskrim, sudah diadukan ke Petun, ditambah lagi ke Mahkamah Agung, ditambah MK, belum melapor ke Pak RT aja nih, tadi digusur nih gedung Dewas. Serius, ini bagaimana cara berhitung yang dibilang antisipatif? Kira-kira tanggapan Saya. Pak Ketua dan anggota, ya ini kan para pemikir hukum semua, ini harusnya mantap lah. Baik. Apa yang dilakukan itu tentunya kami tidak bisa melarang atau mencegah. Itu haknya. Mau melaporkan kami ini kemana, itu haknya, kami tidak bisa mencegah. Tapi tentunya kami hadapi. Dia mengajukan TUN, kami hadapi. Dia mengajukan judicial review, kami hadapi. Sudah kami jawab semua itu. Yang di judicial review itu kami jawab semua. Yang mana? Belum dipanggil, bagaimana aku menjawabnya? Tapi kalau aku udah dipanggil, aku jawab. Loh, belum dipanggil masa kita harus... Saya sudah bilang dari tadi, saya sendiri belum tahu apa laporannya. Belum tahu. Dan saya belum pernah dipanggil. Kalau dipanggil saya jawab dong. Masa kami diam saja? Itu. Jadi antisipasi yang Anda maksud tuh... Ya, saya tidak bisa jelaskan gimana ya. Kami jawab semua, kami hadapi. Hadapi kami. Oke, Apakah baik. takut? Tidak takut. Ya toh? Memang terus terang saya katakan, saya sudah lama di KPK. Inilah yang paling tidak mengenakan. Ya. Inilah kejadian-kejadian yang sekarang ini, periode sekarang ini. Tidak sangat mengenakan. Saya orang KPK yang pertama. Saya jujur aja mengatakan itu. Tidak mengenakan. Sekian tahun kita sudah bekerja di KPK ini. Kalau memang saya dipanggil polisi, itulah pertama kali aku didengar oleh polisi. Ya? Baik. Saya mau tahu juga itu. Baik. Terima kasih. Terakhir. Ada lagi? Dilanjutkan. Oh ya. Izin tadi kan Prof. Isa menjelaskan bahwa sidang etik ini kan terpisah dari pure yudisial gitu ya Prof. Nah sebenarnya kan bisa saja ya untuk dilanjutkan ke putusan karena kan KPK juga independen gitu ya. Terus kemudian jika ini diteruskan apakah Dewas ini melanggar hukum atau sebenarnya tidak melanggar juga gitu loh Prof. Mungkin boleh dijelaskan. Sekalian terakhir.
Oke, ya, pertanyaannya udah cukup ya, cukup ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi maksudnya kalau quasi court itu pemahaman dari quasi court memang berlainan dengan apa yang dinamakan judicial court yang pure ya, itu memang itu nih. Tapi makna dari kepatuhan kita sebagai negara hukum, di mana prinsip-prinsip dari due process of law itu berlaku untuk semua bentuk-bentuk persidangan, itulah yang kita maknai kepatuhannya itu. Jadi kita tetap, walaupun kita memiliki kewenangan seperti itu, tapi begitu keluar dari prinsip-prinsip yang namanya negara hukum dengan kekuasaan kehakiman dari badan-badan peradilan umum, itulah yang kita patuhi. Kita tetap mematuhi prinsip itu, ya. Bukan di ini aja, bukan di Dewas KPK aja. Dulu sebelumnya saya kan juga duduk di Dewas di Majelis Kehormatan Kode Etiknya BPK, juga duduk di Majelis Kehormatan Kedokteran Disiplin Kedokteran Indonesia MKDKI dulu. Ada semacam seperti ini. Keluar penetapan juga. Penetapan dari pengadilan murni. Itu yang kita sebagai bagian dari kuasi peradilan itu juga tetap mematuhi apa yang dikendaki oleh penetapan ini. Provisi itu kan sifatnya sementara, skorsing, ya. Walaupun ada kata-kata sampai putusan berkekuatan tetap, itu tetap kita patuhi di situnya. Jadi pemisahan itu dalam pemahaman tugas fungsi kewenangan dari sistem peradilannya itu. Tapi dalam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip negara hukum, due process of law, dari due process jadi proses persidangan baik yang kuasi maupun yang pure, itu kita tunduk kepada kekuasaan peradilan yang bukan kuasi seperti itu. Yang sifatnya sementara, skorsing itu umum seperti itu kok ininya. Prinsip itu yang tadi kan, prinsip yang melekat di yang tadi saya bilang erga omnes itu kan mengikat final dan wajib dipatuhi oleh siapapun yang terlibat maupun yang terkait. Itu maknanya luas sekali. Makanya prinsip-prinsip yang dinamakan quasi court maupun pure itu kalau melanggar seperti ini ya kita dianggap melanggar hukum. Itu sih tegas jelas. Kalau kita membacakan, misalnya kita membacakan putusannya hari ini misalnya, apakah itu ada dimaknai penyalahgunaan wewenang ya? Kalau menurut saya itu yang melanggar hukum. Ini senior kita nih. Dari dulu saya ketemu sama dia. Gimana bos? Apa bos? Nanya maksud. Dia mau saya usulin jadi Dewas juga. Pertanyaan yang kedua, apakah putusan ini akan diinformasikan kepada pansel? Ya tentu tidaklah, karena ini belum dibacakan, ya, belum dibaca. Kalau khusus ini, tetapi kalau informasi lainnya ya silakan aja. Tentu kepada KPK dimintanya, bukan kepada Dewas, ya. Kalau ini tidak mungkin kami sampaikan, begitu. Ada lagi? Ayo, biar puas. Saya... Ya, belum ada putusan tunnya. Mau dibanding? Kita ngapain kita banding? Ya toh. Kalau memenangkan kita umpamanya dan dia tidak banding, ya kita bacakan putusan ini. Kan gitu. Dilaporin balik. Ya kita belum tahu apa yang disampaikan.
Ya, kita tidak tahu. Saya terus terang tidak tahu. Apa memang betul dilaporkan ke Barreskrim? Menurut Anda? Nah, sepertinya. Kita tahu, belum tahu kita. Saya hanya dengar-dengar aja, dimuat di running text, ya toh. Tapi kalau itu pun terjadi ya kita hadapi. Nah, itulah kekecewaan saya sedikit. Sekian lama kita bekerja ini, baru kali ini ada begini kan, gitu. Ya. Karena kalau seseorang dilaporkan ke sana berarti berbuat kriminal. Apakah kami Dewas ini membuat kriminal? Itu Gi. Baik. Sudah nggak tahu. Baik teman-teman, saya kira cukup ya. Pilih semua pertanyaan dan sudah ditanggapi oleh pengawas KPK pada siang hari ini. Terima kasih Ketua dan anggota Dewas yang hadir bersama kita pada siang hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.